Oke, sekarang kita bakal testimoni satu produk. Kalau kemarin kan kita testimoni produk Hongfu ya, frame-nya. Kalau sekarang kita testimoni wheelset karbon Far Sports KZ setelah pemakaian lebih dari 10.000 km. Nah, di sini kita take videonya, bengkel lagi rada rame, jadi nggak kayak biasanya. Jadi ada suara-suara dikit, nggak rapi dikit. Mohon maaf, tapi kita tetap lanjut take videonya. Ini wheelset kita pakai itu kalau nggak salah bulan Maret tahun 2021 itu kita pakai terus, dan jarak tempuhnya udah 10.000 km, tapi kita nggak tahu exactnya berapa ribu, tapi yang pasti udah lebih dari 10.000 km. Ini kita cek dulu ke throwing stand tanpa kita bongkar wheelsetnya, karena ini kan tubeless, jadi kalau kita bongkar mau nggak mau ban kita buka, sealant ntar kebuang, dan ini juga internal nipple, jadi kalau mau throwing mesti buka rim tape, dimana ntar ternyata kalau nggak peyang sama sekali, sayang. Jadi better kita pindahin ke throwing stand berikut sama ban-bannya. Nah, ini udah kita pasang. Sekarang kita lihat dulu lateral trueness-nya itu sebagus apa. Nah, kalau dilihat rimnya ini secara lateral ini masih bagus banget trueness-nya, dan kalau dilihat yang goyang-goyang itu sebenarnya ban. Tapi kalau kalian lihat rimnya itu masih lurus. Kalau dilihat bannya kan ada rada sedikit goyang ya. Tapi kalian cukup lihat rimnya aja. Secara lateral trueness-nya ini masih terjaga banget. Nah, ini kalau dilihat radial trueness-nya, kalau kita pasangin ini sebenarnya nggak gitu kelihatan, tapi ini udah ngegambarin banget kalau radial trueness-nya masih terjaga. Dilihat aja, 1,5 tahun nggak pernah throwing, kita bawa kemana aja kita hajar, radial trueness-nya masih oke banget. Buat wheelset yang udah dipakai 1,5 tahun, di atas jarak tempuh 10.000 km lebih, barusan kita cek lateral dan radial trueness-nya itu masih oke banget buat ukuran wheelset seperti ini. Dan ini wheelset sama seperti sepeda Hongfu yang kemarin, ini wheelset bener-bener kita bawa kemana-mana, Bali, Jogja, ke Bogor. Nah, di sini kita kalau mau cari tanjakan di Tangerang tuh kita harus jalan 60 km dulu, 60 sampai 70 lah, 60 sampai 70 baru kita ketemu tanjakan. Dan rute 60 sampai 70 km itu rutenya kurang oke, jalan hancur banget. Jadi ya makanannya wheelset inilah rute-rute seperti itu. Sekarang kita cek tensionnya itu gimana. Pakai tension meter 41, 41, 42, 43. Jadi range-nya di 40 sampai 43 ya. Dan setelah kita cek tensionnya masing-masing spoke, ternyata tensionnya masih oke ya, dan balance juga. Jadi ini tuh nunjukin kalau Far Sports itu punya quality control yang baik pada setiap wheelsetnya. Kenapa gue bilang quality control dari Far Sport itu bagus banget? Buktinya setelah kita pakai dengan jarak tempuh 10.000 km lebih, 1,5 tahun, lateral dan radial trueness-nya itu masih terjaga banget. Dan untuk tensionnya itu masih oke banget. Balance kualitas seperti itu bisa di-achieve kalau pas wheel building awal itu Far Sport menerapkan prosedur wheel building yang semestinya, seperti tensioning yang balance, angka tension setiap spokes yang semestinya, jadi nggak terlalu kendor, nggak terlalu kenceng, jadi pas lah tensionnya. Maka dari itu kualitas wheelset ini settingannya nggak peyang sama sekali, bisa terjaga setelah kita pakai lebih dari 1,5 tahun. Dan seperti yang tadi gue bilang, wheelset ini kan kita pakai kemana-mana, dan gue dapat simpulkan wheelset ini tangguh banget. Jadi walaupun beratnya 1.550 gram kalau nggak salah untuk depan belakang, ketebalan 50 mm, ya sebenarnya itu normal sih. Jadi nggak enteng tapi nggak berat juga. Umumnya wheelset 50 mm itu beratnya segituan juga sih. Nah, tambahan kenapa bisa tangguh wheelsetnya itu berkat dari spokesnya. Jadi ini spokesnya itu pakai Sapim CX-Ray bladed spokes, jadi aerob internal nipple. Sapim CX-Ray itu ternyata nggak cuman digunakan di wheelset Far Sport aja. Ternyata Sapim itu adalah merek yang reputable banget. Jadi banyak brand-brand besar itu pakai spokes dari Sapim juga, which is ini perusahaan dari Belgia yang mereka emang fokusnya itu bikin spokes dan nipple. Sebagai perbandingan aja, brand-brand besar dari Eropa dan Amerika itu juga ada yang pakai spokes Sapim dan serinya sama lagi, yang CX-Ray, yang seperti ada di wheelset
Far Sports ini. Brand-brand besar itu seperti Princeton, di mana seri Wake kalau nggak salah itu mereka pakai Sapim CX-Ray juga. Black Ink juga, Black Ink 35, 45 pakai Sapim CX-Ray untuk produk-produk flagship dari mereka. Nah, ini membuktikan kalau Sapim CX-Ray itu punya kualitas, bahkan dipakai sama brand-brand besar. Jadi Spox ini tuh dependable banget, mau kita bawa kemana aja. Spox ini tuh tahan banting. Jadi selain Spox yang tangguh, hubnya ini juga pakai DT Swiss, yaitu seri DT350 Ratchet. Nah, DT Swiss itu juga terkenal akan ketangguhan dari hubnya. Jadi bearingnya DT Swiss itu walaupun steel, tapi bener-bener tangguh banget. Mereka nggak perlu servis berkala. Service life-nya itu lama banget lah. Kalau bearingnya udah kasar, ya tinggal diganti aja. Tapi kemungkinan bearing kasarnya itu lama banget. Jadi mereka itu punya durabilitas yang oke. Jadi hub ini tuh didesain sedemikian rupa agar bearingnya itu memiliki keawetan yang sangat bagus. Dan selain dari keawetannya sendiri, hub DT350 ini juga pakai sistem ratchet. Jadi sama-sama klop ya keduanya. Spoke-nya pakai Sapim CX-Ray tahan banting. Hubnya juga pakai DT Swiss yang super awet banget. Jadi banyak brand besar juga pakai hub DT Swiss seperti Reserve, wheelset Reserve itu biasa dipaketin wheelsetnya sama Cervelo. Nah, itu juga pakai DT Swiss juga. Dan selain Reserve itu juga ada Sentis ya namanya. Wheelset Sentis itu juga pakai DT350. Nggak cuman DT350, banyak brand juga pakai DT240, 180 atau bahkan brand-brand yang pakai sistem hubnya DT Swiss tapi diganti sama brand mereka sendiri. Jadi ini nunjukin juga kalau DT Swiss itu udah punya reputasi yang sangat baik dalam dunia hub. Dan jangan lupa hub DT Swiss itu punya teknologi yang revolusioner. Jadi hub ini kan pakai sistem ratchet DT350. Kalau yang DT240, 180 itu ratchet EXP. Nah, maksudnya ratchet itu gimana sih? Jadi dengan teknologi DT Swiss ini, hub ratchet itu membuat kayuhan kita itu jadi lebih responsif. Dimana awal-awal biasa kalau kita goes itu kan begitu kita injak pedalnya itu ada rasa kosong dulu, baru kegigit dan sepedanya jalan. Tapi kalau hub DT Swiss menggunakan teknologi ratchet, itu rasa kosongnya itu diminimalisir. Jadi dimana angle-nya itu biasa 11 derajat, jadi kita kosongnya itu 11 derajat dulu, itu baru maju. Nah, kalau kita pakai hub DT Swiss ini, angle-nya itu cuman 6,6 derajat ya kalau nggak salah. 6,6 derajat, itu sepedanya langsung melaju. Jadi angka 6,6 derajat itu sebenarnya bisa didapatkan kalau kita upgrade ratchetnya. Jadi dalam wheelset ini, ratchetnya itu jumlahnya adalah 54T. Jadi itu udah upgradean paling atas dari hub DT Swiss ratchet. Dimana bawaannya itu sebenarnya pakai 18T. Nah, 18T itu sebenarnya basic sama kayak seperti hub-hub biasanya. Jadi mereka engagement point atau gigitannya itu adalah 11 derajat seperti yang tadi disebutkan untuk sebelumnya. Tapi kalau kita upgrade ke 54T itu gigitannya jadi hanya memakan 6,6 derajat. Jadi lebih responsif, lebih cepat, akselerasi lebih baik. Selain dari engagement point, bonusnya itu ada di suara jangkriknya. Kita lihat ya suara jangkriknya gimana. Oke, tadi kan kita udah bahas nih hub spesialnya apa, spoke spesialnya apa. Sekarang kita bahas nih rimnya. Jadi salah satu yang spesial dari rim ini itu tubeless compatible dan clincher compatible juga. Jadi mau dipakai ban dalam, mau dipakai tubeless, dua-duanya bisa. Dan ini settingannya sekarang Vittoria Corsa, dan rasanya wheelset zaman sekarang itu udah wajib banget bisa kita pasangin tubeless, karena tubeless itu punya benefit yang wah banyak banget deh. Mungkin ini bisa dibahas di video review kita selanjutnya, keuntungan pakai tubeless itu apa aja. Tapi tubeless itu ngebantu banget dari segi rolling resistance dan comfort dibanding clincher. Dan wheelset dengan settingan seperti ini harganya itu cuman 11.250.000. Beratnya
1550 gram, hubnya di T-Swiss DT350, sudah tubeless ready, menggunakan sapim spoke, internal nipple. Rasanya ini speknya ini udah worth it banget buat 11.250.000. Perlu diingat wheelset ini tahan banting juga, jadi bener-bener bisa dipakai kemana aja. Nah, untuk wheelset ini kalau dilihat finishingnya ini adalah 3K twill. Ini seri dulu ya, tahun 2021. Sekarang di Bike Stop wheelset ini yang dengan finish seperti ini udah nggak ada. Paling adanya yang seri rim brake ya kalau nggak salah. Tinggal seri rim brake aja. Kalau di sebelah itu nggak ada. Dan kita ada varian finish lainnya. Kita ada seri finish 3K twill tapi yang glossy dan dekalnya berbeda. Kalau ini kan dekalnya ada di valve core nih. Dekalnya kalau yang 3K twill glossy, ini dekalnya alfabet VAR. Jadi kita bikin pakai warna hitam, desainnya kayak low key gitu, jadi nggak mencolok. Tapi orang jadi penasaran ini apa sih tulisannya. Selain 3K twill glossy, ini juga ada finishnya udah matte, polosan, dekalnya di valve core aja. Kalau mau buat yang simple-simple juga bisa. Settingan seperti ini harga 11.250.000. Andaikan kalian mau pakai hub yang lebih oke, seperti DT240, kita di Bike Stop juga ada tersedia. Atau kalian mau yang lebih enteng lagi rimnya, itu di Bike Stop juga ada. Ini kita ada VAR Sports Fader, hubnya DT240, ketebalannya rim depth 50 mm, sama tubeless ready, sapim spokes, CX-ray, internal nipple, tapi beratnya lebih enteng. Kalau ini 1550 gram yang KZ, tapi kalau yang feather ini beratnya adalah 1380 gram kurang lebih. Jadi ini jauh lebih enteng, lebih dari 100 graman lah untuk depan belakang. Buat yang penasaran, boleh cek di deskripsi video ini, ada link Tokopedia Bike Stop Indonesia. Kalian bisa langsung klik, di sana ada banyak wheelset VAR Sports yang tersedia. Atau kalian mau wheelset budget seperti ini, dimana harganya cuma 11.250.000, yang tangguh, awet, tahan banting, kalian juga bisa langsung klik linknya di bawah.